Hi everyone! Today, in this video, we are going to study about she is reading book. So what are the topics that we are going to study in this chapter? They are, the first one, we are going to study about expressing something happening at present. And the second one is about expressing comparison. So before we continue the study, you have to understand about the objectives of the study, grammar focus, and what are the character values that you will get from this lesson. Here they are. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu express something happening at present. Bagaimana cara kita mengekspresikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini atau sekarang ini. So before that, I want to ask you a question orally. The first one, what are you doing now? Yang kedua, what is your friend doing in this moment? Number 3, what are we doing at present? And the last, what is your teacher doing right now? Oke, pertanyaan itu bisa kalian jawab. Use your English to answer this question. Next, saya akan menampilkan gambar, kemudian kita akan mendeskripsikan atau mengekspresikan gambar itu sedang melakukan apa. Gambar yang pertama, Leo is explaining something to the student. Picture number 2, the teacher is guiding her student. Picture number 3, Gea is reading a book in front of the class. Picture number 4, the students are doing a test. And picture number 5, the students are playing volleyball. Oke, itu adalah 5 pertanyaan yang menggambarkan bagaimana cara kita mendeskripsikan atau mengekspresikan tentang sesuatu yang sedang terjadi dalam bahasa Inggris. Nah, adapun cara kita mengekspresikan sesuatu dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan suatu kegiatan yang sedang terjadi di dalam bahasa Inggris, kita tidak bisa mencari dalam kamus arti sedang itu, tetapi ada pola kalimat. There is a pattern that you have to learn that if you want to make a sentence. So what is the pattern? Patternnya atau pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di sini. Oke, kita sekarang adalah belajar tentang present continuous tense. Present continuous tense adalah satu tenses yang menggambarkan tentang bagaimana sesuatu itu sedang terjadi. Kita menceritakan sesuatu yang sedang terjadi. Oke, misalnya saya sedang mempresentasikan sebuah video. Dalam bahasa Inggrisnya adalah I am presenting a video. Oke, ini adalah pola kalimatnya. Yang pertama, kita akan melihat pola kalimat positif. Positive sentence or affirmative sentence. Oke, perhatikan di sini. Sudah ada. Jadi kalau subjeknya I, kita menggunakan am. Kalau subjeknya she, he, it, dan orang ketiga tinggal seperti Budi, itu kita menggunakan is. Sedangkan jika subjeknya lebih dari satu atau seperti they, we, you, Budi, and Firman, misalnya itu menggunakan are dalam sebuah kalimat. Misalnya, I am reading a book. She is reading a book. He is reading a book. They are reading a book. We are reading a book. You are reading a book. Perhatikan semua, yang berbeda itu adalah subjek dan to be-nya. Is, am, are itu adalah to be yang kita pelajari. Oke, kata kerjanya kita hanya tinggal menambahkan ing di belakangnya. Read menjadi reading, play menjadi playing, dan kata kerja yang lainnya juga seperti itu. Hanya menambahkan ing di belakangnya. Kalimat yang kedua adalah negative sentence. Oke, perhatikan kalimat negatifnya. Kalimat negatif ini kita tinggal menambahkan not di belakangnya. Di belakang to be, kalau am berarti I'm not, kalau is berarti is not, kalau are berarti menjadi are not. Misalnya, I'm not reading a book. She is not reading a book. He is not reading a book. You are not reading a book. Oke, dan sebagainya. Bisa kalian praktekkan ya. Kemudian yang ketiga adalah interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Oke, perhatikan pola kalimatnya di sini. Dari kalimat positif atau negatif tadi hanya berubah
posisi to be-nya ya. Yang tadi posisi to be-nya ada setelah subjek, kemudian posisi to be-nya ada di depan. Ya, oke. Demikian juga berlaku biasanya untuk kalimat-kalimat yang lainnya. Kalau untuk membuat sebuah pertanyaan, if we want to make interrogative sentence ya. Jadi misalnya tadi adalah am I reading a book? Is he reading a book? Are they reading a book? Are you reading a book? The patterns of the sentence you can apply in your daily conversation, in your daily activity in English ya. Coba kalian berlatih untuk menyebutkan aktivitas-aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian. Misalnya, what is your father doing right now? What is your mother doing right now? Kalian bisa membuatkan 5 buah kalimat tentang sesuatu yang sedang terjadi atau menggunakan pola kalimat present continuous tense. Oke, kita akan masuk pada topik yang kedua, yaitu mengenai express comparison. Bagaimana kita mengekspresikan tentang perbandingan, membandingkan sesuatu. Ya, tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Rendah, lebih rendah, paling rendah. Oke, berikut ini adalah ada hubungannya dengan adjektif atau kata sifat. Ya, oke, saya akan memberikan contoh di gambar berikut ini. Ada 3 orang. Yang pertama tinggi, sedang, rendah. Oke, A, B, C. Oke, perhatikan pada gambar itu. Ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih rendah. Oke, coba saya mau ajukan pertanyaan, 3 pertanyaan seperti ini. You can answer it orally. Number 1, which person is the tallest? Number 2, is A shorter than B? Number 3, is C the smallest of all? Oke, jawab ya. Bisa dijawab di komen atau bisa di buku kalian. Next, observe the following table. Oke, coba kalian melihat ada tabel yang saya berikan. Ini adalah mengenai comparison degree. Ada adjektif, kemudian ada comparison, dan ada superlatif. Adjektif adalah kata sifat, comparison adalah perbandingan, sedangkan superlatif adalah tingkat paling. Di sini ada 3 tingkatan. Yang saya kasihkan yang pertama adalah tinggi, lebih tinggi, paling tinggi, rendah, lebih rendah, paling rendah. Oke, jadi tingkatan itu seperti itu. Misalnya, fat, fatter, the fattest. Thin, thinner, the thinner. Expensive, more expensive, most expensive. Difficult, more difficult, the most difficult. Good, better, the best. Bad, worst, the worst. Oke, nah kalian perhatikan ada 3 cara untuk membentuk ini. The first one, pada umumnya kata sifat itu tinggal menambahkan kata er dan est untuk kalimat comparison dan superlatifnya. Kemudian yang kedua, jika dia ada 2 syllable atau cirinya adalah kalimatnya lebih panjang, itu menggunakan more dan most. Untuk tingkat comparisonnya menggunakan more, dan untuk superlatifnya kita gunakan most, atau kita tambahkan the most difficult, the most expensive. Kemudian yang ketiga adalah tidak beraturan, jadi harus dihafal. We have to memorize the sentence or the adjective. For example, good, better, best. Jadi tidak ada perubahan yang teratur di situ. Jadi memang harus dihafal. Next activity, you find the word adjective and then you make comparison and superlative. Ya. Jadi tugas yang berikutnya adalah kalian mencari kata sifat, kemudian buatlah comparisonnya gimana, kemudian superlatifnya gimana. Do it in your exercise book or you can comment. Oke, untuk lebih jelasnya lagi saya akan memberikan gambar berikut ini yang membandingkan ya. We compare the animals. Number 1, the elephant is a big animal. The blue whale is bigger than elephant. The whale is the biggest animal on earth. Oke, demikianlah perbandingan dan gambar yang bisa saya sampaikan untuk ini. Oke, don't forget to learn, don't forget to practice your English. But to this topic, the first one is about present continuous tense, and the second one, expressing comparison. Don't forget to practice it at your home. Oke, untuk berikutnya kita akan memberikan latihan berikut ini yang bisa kalian kerjakan di buku latihannya. Berikut adalah latihannya. Oke, thank you student.
That's all about our material today in this video. See you in the next chapter, in the next lesson. Thank you very much for your attention. See you later.